Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 ini, saya masih akan membahas tentang aplikasi dari diferensial ordiner. Untuk video kali ini, itu akan kita ulas tentang proses kecepatan dari panas konveksi atau heat transfer, perpindahan panas. Di sini saya punya contoh suatu ketel, ini adalah ketel ya, yang berisi dengan cairan. Jadi ini adalah ketel, kemudian yang bagian sampingnya ini adalah jaketnya. Nah, ketel ini dia berisi suatu cairan dengan jumlah massanya itu adalah M. Jadi di sini diisi suatu massa bentuknya cairan, beratnya adalah M kilogram. Nah, untuk mula-mula suhu cairannya ini adalah T0. Di sekitar ketel, nah ini dipasang suatu jaket berisi dengan uap jenuh yang dia akan mengembun pada kondisi TS. Nah, akibat adanya uap jenuh yang menggembun itu, maka dindingnya ini dia akan lebih mengembun, ada embunnya, kemudian ini akan berarti di sini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Nah, suhu ketel ini kita tulis adalah T. Nah, di sini saya tulis dengan T. Suhu pada ketelnya itu adalah T. Maka untuk waktunya itu masih sama, saya simbolkan dengan theta. Nah, dari proses ini, proses yang terjadi di ketel ini, diketahui bahwa nilai flux dari panas konveksinya itu adalah Q sama dengan, saya tulis, Q sama dengan H kali A H dikali A sama dengan Q sama dengan H kali A, kemudian dikali dengan TS dikurang dengan nilai T. Oke, ini saya rapikan sebentar. Oke, jadi ini adalah nilai daripada flux panas konveksinya. Oke, kemudian di sini juga diketahui bahwa nilai CP-nya itu adalah C, ya. Jadi nilai CP-nya itu adalah C. Ini nilai flux, kemudian ini adalah nilai CP. Nilai CP-nya itu adalah C. Sedangkan satuannya itu adalah joule kali kilogram per derajat Celcius. Kemudian, pertanyaannya adalah, susunlah persamaan matematika untuk suhu dinding ketel sebagai fungsi daripada waktu, di mana T sama dengan F theta. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah kita buat dulu neraca massanya. Neraca massa panas untuk interval waktu. Nah, waktu itu adalah theta, dari theta menuju theta ditambah 2 theta. Di sini kita punya nilai input, itu nilai inputnya itu adalah nilai daripada fluxnya, yaitu H dikali A dikali TS dikurang dengan T, kemudian dikali dengan do theta sebagai bentuk adanya perubahan terhadap waktu. Kemudian untuk nilai outputnya itu kita anggap 0. Kenapa? Karena ketel ini kita asumsikan dia terisolasi secara sempurna. Jadi tidak ada energi yang terbuang dari yang ada di ketel ini. Jadi outputnya itu adalah 0.
Sedangkan untuk nilai dari akumulasinya itu adalah M dikali dengan C, C itu nilai CP tadi ya. M ini adalah massa cairan yang ada di dalam ketel. Kemudian dikali dengan dt per d theta dikali dengan do theta. Kita udah dapat nilai inputnya, outputnya, dan nilai akumulasinya. Maka kalau kita gabungkan pada rumus neraca massa menjadi input dikurang output sama dengan ACC atau akumulasi. Jadi kita tinggal masukin aja nilai inputnya ya, karena nilai outputnya itu adalah 0. Maka nilai inputnya adalah H dikali A dikali TS dikurang T kali do theta sama dengan MC kali DT per D theta kali do theta. Kemudian nilai ini kita integralkan dengan batas-batas yang ada. Contoh misal untuk nilai DT atau perubahan temperaturnya itu batasnya dari T0 menuju T. Jadi kita bisa tulis integral dari T0 sampai T itu adalah DT dibagi TS dikurang dikurang T. Nah, kemudian sama dengan ini nilai perubahannya untuk tetanya yaitu dari 0 menuju theta. Di mana nilai H kali A per M kali C dikali dengan D theta. Maka setelah diintegralkan, ini hasilnya adalah minus ln dari TS dikurang T dibagi TS dikurang dengan T0. Sama dengan hasil integral dari yang bagian ini adalah H kali A dibagi M kali C dikali dengan tetanya. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa nilai kondisi batasnya dari masing-masing bagian adalah saat theta 0 itu T-nya juga T0. Sedangkan pada saat theta-nya sama dengan theta, maka T-nya adalah sama dengan theta. Nah, dengan begitu, maka akan diperoleh hasil akhirnya sebagai berikut. Oke, jadi setelah diintegralkan dengan batas-batas nilai tersebut, kita dapat nilai T-nya itu adalah T ini to dikurang T sigma dikurang T0 dikali sigma. Ini dikali epsilon dipangkatkan dengan mu kali A dibagi M dikali X dikali dengan tetanya. Oke, selanjutnya kita coba ke contoh soal ya. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Di sini saya punya sebuah ketel, dia berisi cairan sebanyak 10 kg. Nah, di dalam ketel ini diketahui suhu awalnya atau suhu mula-mulanya itu 60 derajat Celcius. Nah, sedangkan di sekitar ketel ini dipasang suatu jaket untuk menahan panasnya ya. Kemudian TS-nya dari bagian luarnya itu suhunya adalah 85 derajat Celcius. Nah, dari sini diketahui juga bahwa nilai fluxnya itu adalah Q sama dengan H kali A dikali TS dikurang dengan T. Sedangkan nilai CP-nya itu adalah 32 Joule kilogram per derajat Celcius. Kemudian diketahui juga untuk nilai H dan Q-nya. Nilai H-nya itu sebesar 20. Sedangkan untuk ini H karena dia tinggi ya, jadi saya pakai meter. Kemudian untuk A itu adalah luas, dia 16 meter persegi. Oke, nah kemudian kita coba menghitung berapa nilai dari T-nya.
Karena T itu adalah suhu yang berada di dinding kettle ini. Suhu yang di sini. Ini adalah T-nya. Kita akan cari nilai T ini. Oke, di sini kita cari dulu untuk neraca perpindahan panasnya daripada saat waktu theta sampai dengan waktu theta dengan perubahannya. Untuk input sama seperti di yang pembahasan sebelumnya, itu kita memiliki nilai flux. Input itu dilihat dari nilai fluxnya. Kemudian nilai outputnya 0 karena tidak ada output di sini. Kemudian nilai akumulasinya itu adalah M dikali C dikali dengan dt per d theta kali dot theta. Maka kita uraikan input dikurang output sama dengan akumulasi. Outputnya itu 0, maka tinggal input sama dengan akumulasi. Maka input bisa kita tulis dengan nilai fluxnya H dikali A dikali TS dikurang dengan T dikali dot theta. Kemudian sama dengan ini adalah akumulasinya yaitu massa dikali dengan C-nya dikali dengan dt dikali d theta dikali dengan dot theta-nya. Kemudian nilai ini kita integralkan dari batas T0 sama dengan T. Pada saat dt dibagi dengan TS dikurang T. Sama dengan ini integralkan juga dengan batas 0 sampai dengan theta. Dari H dikali A dibagi M kali C dikali dengan dt, d theta. Maka nilai dari integral ini adalah minus ln TS dikurang T dibagi TS dikurang T0. Sama dengan H dikali A dibagi dengan M kali C dikali dengan theta-nya. Oke, setelah dapat persamaannya kita tinggal masukkan nilai TS-nya dan juga T0-nya. Kemudian kita juga tahu nilai H, A, M dan juga C. Oke, sekarang kita masukkan nilainya minus ln dikali dengan TS, TS-nya itu 60 tadi ya. T0-nya adalah 60 dikurangi dengan T. Kemudian T awal ya T0 tadi 60 dikurang dengan TS-nya 85. Sama dengan 20 dikali dengan 16 dibagi 100 dikali 32 dikali dengan theta. Oke, karena theta-nya ini belum tidak diketahui, boleh kita abaikan. Kemudian ini kita hitung aja minus ln 60 dikurang T per minus 25. Ini 60 dikurang 85 minus 25 ya. Sama dengan 320 per 3200. Nah, ini hasilnya adalah hasil ini 1/10 ya. Ini bisa kita coret jadi hasilnya adalah 1/10. Oke, maka bisa kita hitung. Minus ln 60 dikurang T dibagi minus 25. Bentuk ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Ln 60 per min 25 dikurang T dibagi min 25. Ini kita kalikan dengan eksponensial supaya ln-nya itu adalah habis ya. Ini nilainya habis. Maka hasilnya adalah 60 dibagi dengan ini min. Oke, hasilnya adalah min 2,4 dikurang T per min 25. Oke, sekarang untuk nilai eksponen ini bisa kalian hitung dari kalkulator, hasilnya adalah 1,105. Nah, maka ini kita pindahkan ruasnya
minus 2,4 dikurang, karena ini pindah ruas, jadinya 1,105. Sama dengan ini pindah ruas jadi positif, T sama dengan min 25. Ini bisa kita kali silang ya, hasilnya adalah 87,625. Diketahui nilai T-nya. Demikianlah pembahasan tentang aplikasi dari diferensial pada proses perpindahan panas secara konveksi. Semoga kalian bisa memahami dan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.